Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Ki Charlie itu Inky India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tanpa kurang satu apapun juga ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas kali ini adalah sebuah antena buat HT ya. Jadi kita akan membahas antena HT yang terbaik buat Anda semua ya. Jadi bukan saya menunjukkan antenanya kayak apa, tapi saya akan memberikan sedikit pencerahan buat Anda semua mengenai sebuah antena HT. Tapi saya akan, sebelum saya ngomong, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita udah ngopi teman-teman ya. Dan bukan masalah kopinya yang kita tampilkan. Kadang-kadang ada teman-teman yang komen ya seperti itu, yang mungkin baru nonton video kita, dan tentunya saya perlu menjelaskan di sini supaya teman-teman tidak salah pengertian bahwa kopi ini bukan masalahnya kita baru sekarang ngopinya ya. Sejak kita buat video dari tahun 2017 sampai saat ini, ya kita ngopi terus teman-teman ya. Sebelum buat video ngopi. Kenapa? Ya karena kita ngantuk atau apa ya, supaya kita sedikit fresh ya kita kopi. Dan kopinya nggak pakai gula teman-teman ya. Kopinya asli nih, kopi roastingan. Jadi kita grinder sendiri pakai tangan ya. Jadi lebih nikmat teman-teman ya. Jadi itu sedikit intermezzo aja supaya teman-teman tahu ya bahwa kita itu bukan kopinya yang ditonjolin, tapi memang saya sudah kebiasaannya seperti itu dari awal makan. Teman-teman di sini kalau saya nggak ngopi malah disuruh ngopi ya. Ya gimana? Kalau lagi puasa kan nggak bisa ya. Oke, kita akan coba teman-teman sedikit memberikan pengertian buat Anda semua, terutama apalagi bagi Anda yang mungkin baru megang HT, baru mulai belajar menggunakan HT, handy transceiver ya. Dan beberapa teman-teman kemarin juga sudah berkomentar bahwa ternyata ketika terjadi suatu keadaan darurat ya, HT ini sangat berguna sekali ya teman-teman. HT ini, ini yang ada GPS-nya, sangat berguna sekali teman-teman ya. Jadi kenapa sangat berguna? Ya kalau kejadian seperti kemarin di Bali ya, blackout itu berapa menit, benar-benar mati, agak lama teman-teman ya, semuanya mati. Dan kalau nggak salah ya, nggak tahu berapa lama, berapa menit apa berapa jam, saya kurang paham ya, ini. Yang jelas ketika itu akhirnya untuk yang bagian-bagian vital dihidupkan terlebih dahulu karena untuk emergensi ya. Nah, komunikasi ini juga emergensi. Kalau kita terputus, repeater mati, apa semua mati. Handphone hanya berapa jam ya? Mungkin ya bisa lah. Handphone itu ada power banknya ya. Dia ada. Tapi kan handphone itu BTS juga, dia powernya besar teman-teman ya. Itu nggak bisa terlalu lama juga. Dia akan mati juga ya. Nah, di sini kita akan sedikit memberikan penjelasan. Jadi intinya itu bukan masalah mati lampu atau apa, enggak. Tapi intinya adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan hati kita ya, dan menyayangi hati kita ya. Oke teman-teman, saya beberapa saat saya selalu membaca komennya, cuman saya nggak balas ya. Karena apa? Memang nggak ada jawabannya. Ada yang mengatakan, Om Edi, kalau Wearcom pakai antena pendek, pakai antena apa? Yang nggak ada jawabannya saya nggak balas, saya nggak jawab, karena memang saya mau jawab apa? Saya cuma bilang tidak bisa ya, tidak ada. Ya memang nggak ada teman-teman. Ya saya udah buktikan. Ya mungkin di channel ini ada satu penonton yang datang ke saya ya untuk setting radio Motorola-nya. Waktu datang ke saya itu menggunakan antena pendek ya. Kalau nggak salah 805 atau apa yang kayak diamond gitu ya, pendek. Terus saya bilang, udah berapa lama pakai antena pendek begini? Udah lama. Aduh, saya bilang, wah, coba saya tes dulu radionya. Jangan sampai radionya
powernya kurang atau apa, rusak ya. Akhirnya saya ukurkan, antenanya saya ukurin. Ini hasil antenanya yang dipakai. Ini kalau diteruskan, lama-lama radionya akan rusak ya. Nggak sadar kan, pakai antena pendek. Saya tanya, antena pendek kenapa? Biar praktis, gampang bawanya, apa di saku atau apa, enak. Nah enak memang, tapi konsekuensinya radionya yang bermasalah nanti teman-teman. Kenapa? Karena SWR-nya waktu saya ukur nggak ada yang match sama sekali. Mau di UHF, VHF nggak ada. Mau di frekuensi berapapun nggak ada teman-teman. Lari semua. Jadi itu hanya bisa untuk RX saja. RX pun itu kalau antena nggak match ya jelas RX-nya juga nggak bagus teman-teman, nggak peka. Nah karena pengalaman itu makanya saya di sini sekali lagi menekankan buat teman-teman semua. Anda beli radio 700, 1 juta itu nggak murah teman-teman ya, nggak murah. Jadi mungkin ada yang mengatakan murah kalau Anda mungkin berlebihan uang, ya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang memang duitnya dikumpulin untuk beli itu kan kasihan ya. Kalau kita masangin antena sembarangan kan kasihan. Bisa radionya rusak, Anda kebingungan sendiri. Jadi apa efek dari ketika Anda menggunakan antena yang tidak match? Satu, itu radionya mungkin panas sekali. Yang kedua, ereknya bisa jadi akan rusak. Jadi bisa ereknya rusak, dia nggak bisa receive. Bisa jadi dia bisa receive, nggak bisa mancar karena finalnya rusak teman-teman. Ada dua yang bisa kena nanti, erek atau finalnya. Itu jadi kalau teman-teman sayangin radionya ya jangan pakai antena yang pendek-pendek. Saya sarankan pakai antena yang standar. Antena standar itu ya sekitar 23 sampai 30 cm. Ya, seperti ini 23 14 masih masuk lah ya. Tapi kalau segini udah pendek sekali teman-teman. Ya, ini 23 lah. Ini sekitar berapa ya? Saya coba ukur. Di sini ada ukurannya sih. 16 ya teman-teman, ini sekitar 16 cm ini. 16 cm ya. Ini 16 sentian. Jadi antara seperti itu ya teman-teman, jangan di bawah ini sekitar berapa ini? Saya ukur lagi ya. Sini kebetulan mejanya ada ukurannya. Ini 7 cm. Ini 7 cm. Ini saya pendek lagi seberapa? 5 cm teman-teman. Ini 5 cm. Ini 5 cm, ini 7 cm. Pendek sekali. Ini yang 16 saja, kadang-kadang ada yang match, ada enggak teman-teman. Tapi ini kebetulan yang saya pilihkan ini yang match, yang dari Yaesu. Yang ini VHF, yang ini dual band, semuanya bagus. Dan ada di radio bukan Yaesu tapi bagus, yaitu di Motorola DP 4600. Itu bagus, karena bentuknya udah kayak Yaesu, antenanya juga dikasih yang kayak Yaesu. Jadi nice, antena VHF-nya bagus. Oke teman-teman, jadi Anda memilih antena itu kadang-kadang karena satu, pingin praktis. Yang kedua, pingin dilihat keren. Ya kalau pakai yang begini kan kayaknya keren ya, lidi gitu ya. Jadi elastis ya. Kemudian kayak gini, ini terlalu kaku apa gitu ya. Padahal antena itu yang dipentingkan adalah match-nya ya teman-teman. Yang kayak gini ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi ini kebetulan yang bagus. Jadi kita pilihkan itu V17L punya ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian, sayangi hati Anda ya. Jangan dipaksain pakai antena yang pendek. Beberapa video-video saya silakan Anda nonton aja. Banyak sekali video saya sudah menjelaskan masalah antena dan masalah radiasi antena. Kalau antena itu tidak match, dia akan memancarkan seperti apa. Kalau antena itu match, dia akan memancarkan seperti apa. Nanti kita akan buktikan lagi di sini untuk merefresh kembali pikiran Anda mengenai sebuah antena ya. Kita refresh lagi supaya Anda mengerti bahwa kalau antena itu dia match, dia akan sempurna, akan maksimal memancarnya. Nggak perlu jauh-jauh kita pakai alat tes nanti ya. Kita perlu pakai alat tes saja. Nggak usah pakai komunikasi, kita udah bisa tahu antena itu match apa enggak. Ya nggak apa-apa. Radionya pakai radio saya, jangan pakai radio Anda ya teman-teman ya. Jangan dicoba pakai radio Anda, pakai radio saya aja. Kita tes di sini. Jadi kalau rusak ya yang rusak punya saya. Jadi kita akan tes ya teman-teman. Oke.
Jadi di situ ya teman-teman ya, sekali lagi saya ingin sarankan ke buat teman-teman semua bahwa antena itu adalah jantung dari sebuah radio. Jadi kalau jantungnya megap-megap, ya semuanya akhirnya nggak bisa berjalan dengan baik komunikasinya ya. Kalau jantungnya sehat, ya otomatis nafasnya kuat, apanya semua berfungsi dengan baik, sehingga komunikasi Anda lancar. Jadi antena ini sangat penting sekali, bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi antena ini adalah ibaratnya kalau apa ya? Saya ibaratkan kalau mobil ya, mobil ini rodanya teman-teman, ini rodanya. Jadi kalau mobil Anda itu powernya besar, kalau rodanya itu Anda pakai ban sepeda, ya, ban sepeda pasti nggak bisa jalan. Bakalan bannya pecah ya, atau bannya atau peleknya hancur ya. Tapi kalau Anda misalnya mobil Anda powernya besar, Anda pakai bannya yang betul-betul untuk high speed, kemudian peleknya sesuai dengan kekuatan bodi mobilnya atau berat mobilnya, maka dia larinya akan kencang, teman-teman. Itu artinya match antara beban mobil ke tenaga mobil sama bannya. Apalagi nggak pakai ban, apa bisa jalan. Jadi sama aja, radio nggak pakai antena kan nggak bikin mancar, sama. Mobil nggak pakai ban nggak akan jalan, sama gitu teman. Jadi seperti itu. Jadi itu kita analogikan yang mudah saja untuk kita bisa berpikiran teman-teman. Oke. Nah, kita langsung aja buktikan supaya Anda kembali merefresh pikiran Anda. Antena pendek, antena yang modis-modis seperti ini, antena standar, antena V17L. Kalau antena yang lain saya nggak akan sebutkan di sini, mungkin ada di YouTube saya yang lainnya, nanti kita akan bahas. Jadi beberapa antena yang memang udah saya tes bagus, antena bawaan radio itu beberapa ada yang sudah memang saya tes dan bagus. Mari kita uji kembali, semoga ini bisa mencerahkan Anda semua sehingga Anda tidak perlu gonta-ganti antena. Dan antena yang Anda pakai akan lebih maksimal, sehingga komunikasi yang Anda lakukan akan maksimal juga. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, baik teman-teman, ini sekarang kita akan masuk dalam bagian pengetesan ya. Bagian pengetesan atau sedikit memberikan gambaran kepada Anda semua mengenai antena-antena yang ada di sini ya. Jadi ini saya akan sebentar, kita buka dulu ya antenanya. Oke, antena-antena ini adalah antena yang kita dapat di pasaran ya teman-teman ya. Jadi antena standar. Oke, ini ada beberapa antena yang juga memang ada dijual sih ya, dijual di mana-mana, di toko tentunya ya, di online atau apa ya. Jadi antena yang saya sebutkan tadi antena pendek ya, antena pendek seperti ini ya, mungkin Anda sudah pernah jumpai ya, antena pendek seperti ini. Bahkan ada yang pendek lagi yang 805 kalau nggak salah itu atau berapa ya, yang dari Diamond, merek Diamond atau merek yang lain ya. Dia lebih pendek seperti ini pendeknya, yang saya agak panjang. Ini dia apa namanya, helical ya, lentur. Dan ada yang seperti ini teman-teman, ini RH519. Kemudian ada yang seperti ini RH701. Dan ada yang lebih panjang lagi kalau nggak salah 771 ya. Kemudian ini antena dari Yaesu VHF FT4X, FT4V. Kalau ini dia antena Yaesu juga FT4X dual band, dan ini juga sama dengan yang dipakai oleh Motorola DP4600. Kemudian antena WRW, lupa saya tipenya apa, yang jelas ini antena WRW yang model seperti ini. Kemudian satu lagi ini antena V17L. Ini antena Baofeng. Ya, antena Baofeng dual band. Kemudian ini sama V17 tapi yang ada lingkaran merah teman-teman. Saya lupa ya, yang saya nggak bawa itu. Ini juga yang
Ini punyanya UV9R Pro, sama ya dengan UV17, cuman ini nggak ada lingkaran merahnya. Kemudian satu lagi ya teman-teman ya, antena miliknya saya lupa ya. Nah ini antena punyanya Fastcom UV88, kemudian apa ya, Retevis mungkin ya, Retevis RT85 ya, kayak gini antenanya. Kemudian yang bagus juga itu adalah punyanya antena dari Escom FC10 Pro. Udah pernah kita ulas di video kita sebelumnya ya teman-teman. Nah, saya nggak perlu bahas semuanya. Saya akan ambil beberapa antena yang sudah saya seleksi ya. Ini antena Bofeng yang selalu ada di pasaran ya, antena Bofeng. Tapi nggak semuanya sih sebenarnya teman-teman. Tapi rata-rata bagus ya antena Bofeng, rata-rata sih. Kalau V17L rata-rata bagus. Ini WRW juga susah sih nyarinya yang kayak gini. Taruh aja sini. Nah ini mungkin kalau ada yang punya DP 4600 Motorola, antenanya bisa dipakai, bagus teman-teman ya. Atau Yaesu FT4X, taruh aja di sini. Nah ini kita akan VHF ya. Kita akan uji yang dual band aja. Ini semua dual band teman-teman. Kita akan tes. Ini antena yang saya rekomendasikan. Yang ini dual band, yang ini VHF teman-teman ya. Jadi ini match-nya di VHF, padahal ini dual band. Ini dual band tapi ya pasti nggak match. Kita langsung saja, nggak usah mengukur SWR-nya, nanti SWR-nya belakangan. Kita akan ukur menggunakan radio saya. Jadi kalau yang rusak ya rusak radio saya teman-teman ya, bukan radio Anda. Makanya saya akan tes ya. Nah ini kita punya field strength meter ya, untuk mengukur kekuatan dari pancaran radionya. Jadi kita akan tes. Nah ini saya akan coba pakai apa ya untuk meresipnya. Ya mungkin kita pakai ini aja, karena kebetulan yang ada ini pasang aja. Ini match soalnya antenanya. Kemudian saya akan coba pakai radio yang kecil-kecil aja. Mungkin nanti ada dua radio karena ini konektornya berbeda ya teman-teman ya. Ini berbeda ini. Nih. Ini semua apa namanya, SMA female. Ini male. Oke, kita akan coba nanti dengan dua radio. Satu radio lagi saya coba cari ya teman-teman. Nah ini kita pakai ini ya, Escom. Oke, kita coba tes dulu frekuensinya. Buat teman-teman itu biasanya di frekuensi berapa? Biasanya di satu, kita center aja ya, 144 ya, atau satu berapa? 144 lah ya. Jadi bisa nanti ke atas ke bawah. Kita center aja 144. Ini kita powernya kita pakai low saja, nggak usah besar-besar. Ini juga kita samakan di 144. Nah, ya sudah, ini udah low ya teman-teman. Oke, sekarang karena kita mau uji yang konektornya sama, maka saya akan coba. Nah ini karena dia pakai BNC ya, kita BNC dulu ya. Nah ini kita coba. Kita tes strength meternya teman-teman ya. Coba saya naikin. Nah di 20 ya.
Ya hampir 20 lah, 20. Oke, 20. Nih. Jadi harus pas ya, saya nggak gerak dulu, saya segini aja ya. Nah segitu ya teman-teman, lihat ya. Oke, sekarang saya pindah ke antena yang bagus di VHF. Kita lihat apa yang terjadi, splitting meternya seberapa. Nah mentok. Ini kalau Anda antena pendek ya seperti tadi ya, segini. Ini begitu diganti mentok. Kita coba lagi. Ini. Mentok juga teman-teman. Oke, mentok juga. Jadi, apakah Anda masih mau pakai yang pendek? Ya. Atau yang panjang teman-teman? Radiasinya beda ya, jelas. Oke, kalau nggak percaya ini saya mundurin lagi teman-teman ya, biar agak jauh situ tuh. Nah, mudah-mudahan bisa fokus nih. Anda lihat, kita pasang. Ya, mudah-mudahan fokus ya. Segitu ya teman-teman, lihat segitu. Nih, kita coba nih. Jadi ini mensimulasikan pancaran Anda ketika Anda di luar ya. Kita coba tes fokus. Bentar. Nah, ini udah fokus. Tuh. Segitu ya. Tadi kan kecil sekali. Oke. Sekarang ini powernya hampir sama ya, teman. Ini sama hampir sama lah, sama ini. Sekarang kita coba tes antena standar dari bawaan radio. Nih. Coba tes. Ya lumayan ya teman-teman ya. Tuh. Segitu tuh. Oke, kena kamera nggak ini ya? Mudah-mudahan ini kameranya nggak kena ya. Mudah-mudahan. Dan ini juga bagus. Ya, segitu tetap bagus teman-teman ya. Ini ini lebih bagus lagi, V17L tuh kan, apa saya bilang bagus lagi. Yang pendek ini jelas hancur teman-teman, lihat aja, nggak ada, udah nggak usah. Jadi kalau mau dites ini bisa sih. Ini kan kita ganti ininya. Biar kalian tahu ya, antena pendek itu seperti apa. Nih. Tuh. Cuma naik segitu tuh. Dibandingkan dengan antena yang mungkin apa ya? Yang sembarang aja ya, sembarang aja punyanya radio gitu ya. Nih, nggak tahu ini radio apa ya, saya lupa. Kita coba aja. Masih lebih bagus teman-teman daripada yang pendek ini. Tuh, masih lebih bagus ya. Cuman ini mungkin di UHF-nya nggak bagus. Nah, sekarang kita pengujian di UHF nih, 435. Senternya kita di 435 ya teman-teman. Oke, 435 ya. Coba nih yang pendek, tetes berapa dapatnya. Karena dia resonan di UHF ya, kita coba kecilin ya teman-teman. Ntar kameranya kena lagi, sentuh, kita kecilin ya biar kita tahu. Nah, setengah itu aja. Masih kuat ya. Nah, segitu ya. Ini UHF teman-teman ya, segitu ya. Dia, mama saya bilang kalau pendek sih nggak ada masalah ya. Oke, sekarang tes ini UHF-nya seperti apa. Ini antenanya Baofeng. Tadi udah diingat ya, segini ya tadi ya.
mentok. Baofeng mentok. Ini masih mentok lagi teman-teman. Jadi gimana? Apalagi ini masih mentok. Kita coba lagi ini yang DP ini bukan, ini VHF ya. Nah ini random antena apa ini nggak tahu nih. Tapi bawaan radio ya. Mentok. Artinya apa teman-teman? Artinya dengan punya bawaan radio itu masih lebih bagus daripada Anda pakai yang pendek ini ya. Nah kalau yang Wirecom itu yang lama sih, antena yang lama, sebentar saya masih ada nggak ya? Saya akan coba teskan buat Anda ya. Kita cari dulu teman-teman. Kita cari dulu antenanya, karena saya kumpulin kemarin itu. Nggak salah ini ya. Nah inilah. Ada Dalkom sama Wirecom sama aja. Satu tempat kok dia ya. Kita akan coba aja. Nah, kebulatan ini ada antenanya Dalkom, jadi ya sama aja dengan Wirecom sih. Jadi kita wakilkan Dalkom atau Wirecom, terserah Anda ya teman-teman. Kita wakilkan Dalkom aja ya. Kita tes ya. Ini antena bawaannya. Masih mentok. Tapi kalau di VHF tadi gimana? Kita coba aja. Segitu, VHF segitu. Karena ini antena yang saya nggak rekomendasi sih. Kalau yang Dalkom itu, yang saya rekomendasikan ini. Kita lihat seberapa. Mana ya? Ntar. Ternyata antena Dalkom juga bagus ya. Padahal ini dia di VHF-nya kurang bagus teman-teman. Di bawah. Tapi mungkin karena ini dia resipnya radiasi frekuensinya sesuai pancaran atau gimana ya teman-teman. Kok dia bisa kenceng ya? Tuh. Dia kencengnya segitu. Ini antenanya yang match ini mungkin ya, kita coba yang ini. Oh, dia kurang teman-teman. Ternyata ini juga bagus ya, Dalkom ini. Yang Dalkom ini bagus juga teman-teman. Dia VF-nya seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat yang ini. Kita tes. Tuh. Nggak keluar tuh teman-teman. No. Oke, jadi di sini saya menjelaskan bahwa antena pendek itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin Anda bayangkan ya. Mungkin kalau antena pendek itu simple apa, tapi ternyata pancarannya ya seperti tadi itu. Ini masih jarak dekat teman-teman, itu baru segitu keluarnya. Gimana kalau jarak jauh ya? Jarak jauh ya goodbye gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini sedikit saya menginformasikan kepada Anda. Ini SWR-nya saya nggak perlu ukur lagi, nanti Anda pusing karena teman-teman kan kadang-kadang nggak punya alat ukur nih. Jadi kita random saja tadi, karena teman-teman nggak punya alat ukur, kita pakai field strength meter, itu bisa menentukan kekuatan pancaran yang dipancarkan oleh antena ini, radiasinya, sehingga mana antena yang match, mana yang tidak, atau antena yang kurang merefleksikan pancaran itu dia akan pasti SWR-nya lebih besar daripada yang pancarannya lebih besar. Pancarannya lebih besar berarti SWR-nya lebih bagus. Itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menjelaskan atau mencerahkan Anda. Jadi sekali lagi, saya di sini video kali ini adalah menegaskan
antena pendek itu memang bagus dilihat, tapi tidak bagus untuk dipakai di radio. Oke teman-teman, segitu aja video kita kali ini mengenai antena. Jadi antena HT. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi Anda semua. Jadi sebaiknya ya, kalaupun terpaksa Anda tidak mengetahui SWR dari antena Anda, sebaiknya pakai aja antena bawaan radionya ya. Kalau Anda ganti dengan yang seperti ini yang lebih pendek, sebaiknya Anda tunda dulu teman-teman ya. Kalau untuk resip sih nggak apa-apa, tapi untuk pancaran tadi kita udah tes dengan alat yang kita gunakan ini. Untuk kekuatan pancarnya sudah bisa diketahui bahwa antena yang pendek itu pasti jauh lebih kecil dibandingkan antena standarnya atau antena yang lebih panjang. Oke teman-teman, jadi kalau Anda tanya ini alat seperti ini beli di mana, ini saya dikasih teman-teman. Jadi kalau ditanya beli di mana, saya nggak tahu. Jadi ini saya dikasih dan ini saya disuruh gunakan. Makanya terima kasih sekali lagi buat Om Wawan yang udah mendonasikan Philsteng meter ini ke saya untuk kita bisa tes antena-antena yang ada di sini untuk kekuatan pancarnya. Terima kasih sekali lagi buat Om Wawan yang dari Rumah HT yang udah support saya untuk Philsteng meter ini. Dan buat teman-teman ya, kalau mau donasi silakan teman-teman ya. Buat perkembangan channel ini juga saya juga sangat berterima kasih ya, sehingga kita bisa mengembangkan channel ini dan bisa mereview radio-radio yang mungkin saya nggak mampu beli. Bisa Anda pinjamin ke saya, nanti akan saya review, dan teman-teman juga bisa merasakan atau bisa mengetahui apa yang ada di sebuah radio yang memang kalau kita nggak bisa beli, tentunya kita ingin tahu seperti apa sih radio itu, seperti apa sih kemampuannya, seperti apa sih kegunaannya, seperti apa sih yang ada di dalam radio itu, fitur-fiturnya. Nah itu yang biasa kita juga penasaran teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita lakukan yang terbaik buat teman-teman semua yang ada di channel ini. Apapun itu, semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya, yang kecil itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye-bye.